Baru satu Elia aja udah pada kebakaran jenggot. Baru satu Elia saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, izin Stitch ya. Benar sekali, kebanyakan komentar yang mendukung Ilya di dalam postingannya ya, mengatakan baru satu Ilya saja sudah kebakaran jenggot, baru satu Ilya saja sudah keteteran, baru satu Ilya saja sudah babak belur. Itu komentar yang mendukung Ilya gitu kan. Gitu, berbagai sanjungan, dukungan dan motivasi. Dan ditambah Elia mengatakan, mengusulkan agar mengubah tafsir Al-Quran kepada Kementerian Agama. Ini kan terlalu jauh ikut campur gitu kan. Kalau sudah nggak mengimani, nggak percaya, kenapa harus mencampuri urusan terjemah tafsir mentafsir kan ya. Dan betul sekali yang dikatakan Mas Vendra ya, bahwa janganlah menyentil agama dan kepercayaan orang lain karena ini sifatnya uh, terlalu sentimental ya, terlalu uh, sangat mengundang pro dan kontra gitu kan. Apalagi di dalam agama Islam gitu kan, itu mau mengubah, katakanlah seperti tafsir. Tafsir itu walaupun 10 orang mentafsir seperti tafsir Kementerian Agama Indonesia, tafsir Kementerian Agama dari Saudi Arabia, ke tafsir uh, Ibnu Katsir misalnya, itu tidak mengubah makna, cuman memperluas pemahaman gitu. Coba dicek gitu kan, nggak mengubah makna. Pemahaman itu, tauhid itu semakin dalam ketika dibandingkan antara seorang yang menafsir dengan seorang orang lain gitu. Dan ketika seseorang ingin berniat mengubah Al-Quran, bahkan satu titik aja, itu tidak akan mampu. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an ini suci dan tidak bisa diubah, ditambah dan dikurangi walaupun satu titik atau satu koma. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Qur'an kata Allah dan kami jamin kemurnian, kesuciannya karena akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sudah paten itu ya, sampai dunia kiamat Al-Quran itu tidak akan ada seorang pun yang mampu mengutak-ngatik ya, satu huruf, satu titik berubah, dunia heboh. Karena Al-Quran itu sama di mana-mana ya, sama dihafal ya oleh hafiz Al-Quran ya. Ya, kebanyak sekali bayi-bayi ajaib ya, bahkan anak yang buta ya bisa hafal Al-Quran. Kenapa? Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak karena kuasa Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin orang hafal Al-Quran. Ya. Seperti kita lihat di bayi ajaib Afrika kelahiran 90-an, 93 kalau tidak salah ya. Coba lihat di YouTube ya. Bayi ajaib Afrika Saifuddin Khalifah namanya, dari keturunan non-muslim. Ketika dia mau dibaptis, mama jangan baptis saya karena saya beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepanikan kedua orang tuanya menimbulkan prasangka macam-macam terhadap anak bayinya, sehingga manggil pendeta kalau anak ini kesurupan. Ketika dipanggil pendeta, apa katanya? Are you Yesus? Menanya bayi itu pendeta. Kalau ini Yesus. No, I'm not Jesus. I'm created by God. The same God who created Yesus. Nah, ini jelas sekali ya. Saya bukan Yesus. Saya diciptakan oleh Tuhan yang sama
yang menciptakan Yesus. Ini boleh dicek itu kalau kita mau belajar sejarahnya. Nah, pada umur 5 tahun, anak ini hafal Al-Quran, bisa 5 bahasa, dan bisa menerjemahkan Al-Quran itu ke dalam bahasa yang dia sudah tahu pada umur masih kanak-kanak tanpa belajar. Bukan main itu. Kalau enggak, kuasa Allah. Ini menunjukkan kalau kita mau berpikir, kalau kita ingin cerdas menanggapi, loh kok ada apa? Mereka hafal loh ayat-ayat Al-Quran. Begitu juga banyak sekali anak-anak yang cacat, buta, anak bayi, begitu lancar, fasih membaca Al-Quran. Ini kuasa Allah SWT. Artinya apa? Al-Quran itu tidak akan mampu dirubah. Ya, sesudah itu, ketika kita memperdebatkan, seperti kata Mas Vendra tadi, kalau memang berdebat, kalau memang merasa yakin, undang orang-orang yang kompeten seperti Zakir Naik misalnya, Abdul Somad, Ustadz Zuma yang memang bidangnya mau berdebat ya. Tetapi di dalam agama Islam itu setiap ayat itu saling mendukung, tidak ada yang saling bertentangan. Ya kan? Ya. Misalnya kenapa Allah mengatakan inna dina indallahil Islam? Sesungguhnya tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Islam. Artinya apa? Satu-satunya agama di sisi Allah itu Islam. Tidak ada agama lain. Nah, apakah agama ini benar? Didukung lagi oleh ayat lain. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhiruhu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan kebenaran yang dijadikan unggul atas semua agama yang ada di dunia ini, sekalipun orang-orang musyrik tidak menyukainya, sekalipun orang musyrik benci akan kebenaran Al-Quran dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena ini benar kata Allah, maka siapa yang memeluk selain agama Islam ini, maka itu sudah salah. Nah, pada dasarnya keluarlah ayat misalnya Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghairul islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang merupakan petunjuk kebenaran, agama yang hak di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak diterima. Rugi di akhirat. Nah, ruginya bagaimana? Maka ada ayat-ayat lain yang mendukung ayat ini. Banyak sekali. Gimana rugi? Artinya apa? Kalau orang non-muslim atau tidak memeluk agama Islam, maka celakanya Allah tidak menerima. Kenapa? Karena Allah akan menempatkan mereka di tempat lain yang tidak disenangi, yaitu neraka. Sebagaimana ayatnya misalnya, wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khulidun. Orang-orang yang mengingkari, tidak menerima, menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah, maka akan ditempatkan ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Gitu. Dalam ayat lain misalnya, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasubu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kamu, kata Allah, yang dimaksudkan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir dan tidak mengerjakan amal soleh, atau lebih cenderung kita sebut non muslim, akan menjadi bahan bakar api neraka beserta apa yang kalian sembah. Semua akan masuk ke dalamnya. Bukan main. Itu kalau kita tidak menerima agama Islam. Begitu juga dengan ayat-ayat lain. Banyak sekali. Artinya apa? Sulit kalau kita ingin membantah Al-Quran, ingin mendebat Al-Quran, ingin mendebat agama Islam. Karena satu sama lain ayat